Lah, Pak Franly. Halo, Silakan mau tanya apa, Pak? kedengaran nggak suara? Ada. Jadi gini nih, sebenarnya sih banyak pertanyaan sih, cuman kita list-list aja yang penting ya. Itu pertama, orang Yahudi. Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus. Nggak percaya Yesus sebagai apa dulu nih? Sebagai kan orang Yahudi kan dari dulu itu mempercayai kan ada yang akan datang tapi bukan Yesus. Apa namanya itu lupa ya? Mesias, betul. Mereka nggak percaya Yesus Mesias. Ya karena Iya, tapi di Yahudi yang mana tapi dulu? Dengar pernyataanmu itu salah. nah, Yahudi jadi yang gini. mana dulu yang tidak percaya Yesus? Murid-murid Yesus tuh semua Yahudi. Paulus saja Yahudi, Petrus tuh Yahudi. Iya, tapi sebagian besar sekarang orang Israel kan nggak percaya Nah, Yesus. makanya kamu bilangnya Yahudi rabbinik dong. Oh Yahudi ya udah, Mesias oke. percaya Yesus. Oke. Nah, jadi kan bangsa Yahudi itu kan bangsa pilihan Allah. Hmm. Nah, sedangkan kalau di Alkitab kan tidak ada yang akan ke Bapakku kan tanpa melalui aku. Nah, dalam konteks itu, kira-kira Yahudi yang aku maksudkan, mereka masuk surga atau enggak? Itu pertama. Oh, tentu tidak. Orang Farisi di zaman Yesus saja yang menolak Yesus saja binasa kok. Oh iya ya, itu yang Yesus pertama. itu bangsa Yahudi itu dibilang bangsa pilihan karena dari situlah keselamatan itu akan datang. Dari keturunan Yahudi lah keselamatan itu datang, secara khusus dari Yehuda. Dan Yesus darah dari Maria itu dari Yehuda. Maka Yahudi bangsa pilihan itu merujuk kepada Yesus itu sendiri yang datang dan lahir dari tengah-tengah bangsa Yahudi. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan dia adalah orang Yahudi. Dari suku Yehuda. Dari darah Maria. Gitu. Jadi, Kalau kalau Perdana Menterinya Israel sekarang yang Benyamin Netanyahu itu dia dari Yahudi mana? saya tidak tahu dia suku apa. Oh, Karena iya. di setelah tahun 70 Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah, mereka itu udah berdiaspora. Jadi suku-sukunya udah nggak jelas lagi. Oh, oke, sip. Boleh lagi nanya nggak? Yahudi, Yahudi yang sekarang bukan Yahudi yang dulu, beda itu. Oh iya, sip. Lanjut, kan waktu Tuhan Yesus disalibkan kan, yang di samping dia kan ada pencuri dan pembunuh kan. Nah, kita tuh kalau mau lihat Alkitab kan, tapi itu yang menyelamatkan kita kan iman dan perbuatan kan. Nah, Iman, sedangkan bukan iman dan perbuatan, iman. iman, oke. Perbuatan itu bukti dari iman. Bukan iman ditambah perbuatan itu enggak. Kalau iman plus perbuatan, berarti seakan-akan ada perbuatan yang baik di luar iman. Jadi dalam konteks Alkitab itu, perbuatan itu apa sih sebenarnya? Bukti iman. Budi iman. Makanya Tuhan Yesus dalam Contoh, Matius 7 bilang, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. contoh perbuatan yang budi iman gimana? Melakukan hal yang baik atau melakukan perintah yang Tuhan? Kamu mengimani Yesus itu adalah kasih. Tapi Ya, kalau oke. kamu tidak punya kasih, berarti kamu tidak punya iman. Oke, aku Kamu ngerti. Aku ngerti kan kalau bilang iman. kamu dengar dulu. Oke. Kamu bilang kamu sembuh, tapi kalau kamu tidak bisa jalan kaki, artinya kamu bohong. Kamu nggak sembuh. Oke. Aku Jadi kalau mengerti. kamu mengaku beriman, tapi tidak ada perbuatan baik atas dari apa yang kamu imani itu, berarti kamu tidak beriman. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya ya iman itu nggak ada. Gitu. Maksudnya gini, kalau iman kan iman itu kan mempercayai sesuatu yang orang nggak pernah lihat tapi orang yakini kan. Benar nggak? Torang itu apa? Torang itu. Kita. Aku orang Manado loh. Makanya Oh, iya. logatnya agak. Kita maksudnya gimana tadi? Maksudnya kita kan kita itu definisi aku tuh iman itu kan mempercayai sesuatu yang kita tuh nggak pernah lihat itu, tapi kita percaya, kita mengimani kan, Hmm. iya kan? Nah, sedangkan perbuatan itu definisinya kan berbuat. Ada kita yang berbuat, misalkan aku baik ke orang kan, ya tuh mengasihi orang. Nah, dalam hal ini pada waktu Tuhan Yesus disalib, itu kan si
pembunuh apa pencuri ya? Yang Tuhan kan langsung bilang engkau bersama aku di Firdaus. Sedangkan dia hidupnya itu kan nggak berbuat baik, tapi dia percaya aja ke Tuhan. Terus Tuhan bilang kan dia saat ini juga kau bersama aku di Firdaus. Jadi menurut pandangan saya, kita hanya percaya aja, mengimani. Perbuatan nggak usah lah. Oh, kau sesat kok jadinya begitu. Perbuatan itu bukti dari iman. Ketika dia mengatakan bahwa ingatlah akan aku ya Yesus ketika engkau kembali dalam kerajaanmu. Dia itu beriman kan? Oke. Tapi dia tapi pada saat yang sama dia melakukan perbuatan enggak? Yaitu deklarasi iman. Oke. Dia beriman dalam hati bahwa Yesus adalah Raja dan dia berbuat sesuai imannya dengan berbicara atas apa yang dia imani dalam hatinya itu. Oh iya. Ketika ia mengatakan, ingatlah akan aku ya Yesus apabila engkau datang dalam kerajaanmu, itu adalah perbuatan, bukti dari iman yang ada dalam hatinya itu loh. Oke. Jadi dia beriman dan punya perbuatan yang adalah bukti dari iman. Jadi ketika dia berkata, ingatlah akan aku ya Kristus apabila engkau datang dalam kerajaanmu, itu perbuatannya yang adalah bukti dari imannya yang dalam hatinya. Karena iman itu tidak kelihatan, yang kelihatan itu perbuatan. Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, ia pun akan kusangkal di hadapan Bapakku. Nah, dia berbuat yang di sebelah Yesus pencuri itu, dia menerima Yesus di hadapan manusia, maka itu diperhitungkan sebagai bukti dari iman yang ada di dalam hati pencuri itu. Jadi kamu jangan bilang itu hanya iman tanpa perbuatan. Enggak, perbuatan dan iman itu sepaket. Keselamatan itu hanya oleh karena iman, tetapi iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 7 bilang apa? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kalau kamu mengaku kamu adalah ranting yang baik, tapi kamu nggak punya buah yang manis, berarti kamu bukan ranting yang baik. Oke, ngerti. Aku ngerti sampai situ. Boleh lagi satu pertanyaan nggak? Ya, silakan. Ini kan di Indonesia kan ada namanya Gereja Masehi Advent hari ke-7 kan? Nah, itu mereka kalau ibadah tuh hari Sabtu. Mereka tuh Sabat, nggak makan babi. Cuman mereka tuh percaya Yesus. Nah, dalam apa ya? Dalam nubuatan mereka itu kayaknya itu yang pelopor mereka itu Ellen G. White kalau nggak salah ya. Betul. Nah, dan rata-rata, aku tuh kan pernah ngobrol sama mereka kan, bagi-bagi pengalaman lah. Kok kayaknya mereka anti banget dengan Katolik. Yeah. Menurut nubuatan mereka. Orang-orang mereka itu yang buat nubuatan bahwa Paus itu antikristus kan? Yes. Dan mereka bisa buktikan tanda-tanda Paus itu angka Romawinya, dan mereka bisa buktikan itu adalah 666. Nah, kita sharing aja lah Kak ya. Aku tuh dari dulu ya, aku tuh gini ya, kepercayaan aku itu tuh gereja manapun kalau masih menyembah Yesus, aku di situ tuh. Mau cara ibadahnya seperti apa, di mana Yesus pasti di situ, aku di situ. Entah masalah teknis cara ibadahnya, hari mereka masuk ibadah kapan, aku nggak peduli. Yang penting di situ masih ada Yesus. Cuman yang salah satunya, mereka menganggap si paus itu adalah binatang yang keluar dari dalam laut menurut nubuatan mereka. Itu yang saya tidak suka dari Advent. Ya. Mereka menafsirkan kitab Wahyu itu dengan sembarangan. Kalau binatang yang keluar dari laut itu adalah paus, pertanyaannya paus yang mana? Saya memang sebagai Protestan saya tidak setuju dengan kepausan Roma. Ya. Ya, karena saya kalau belajar sejarah gereja, dalam hal ini ortodoksi pun tidak setuju dengan kepausan Roma. Tetapi jangan terlalu lancang mengatakan paus itu antikristus. Yes. Nah, mereka mencocok-cocokkan, menyimbol-simbolkan itu secara harafiah, sedangkan di kitab Wahyu itu simbolik. 666 itu, tahu nggak kenapa 66 itu disebut antikristus?
Karena 6 itu adalah bilangan manusia. Karena manusia dicipta pada hari ke-6. Lalu kenapa diulangi 3 kali? 3 itu adalah angka ilahi merujuk kepada Tritunggal. Jadi Yes. 6 diulangi 3 kali adalah manusia yang ingin menjadi Tuhan. Itu Yes. Kristus. Nah, yang dihitung oleh orang Advent itu gelarnya Paus, Vicarius Divini, lalu dihitung Iya. ini, Iya. 50 ini, lalu 6 itu terlalu mengada-ngada. Jadi kalau ada di sini Advent, saya bilang kamu mengada-ngada. Iya, iya. Paus yang mana berarti? Ya, meskipun kita tidak tahu nanti bagaimana akhirnya, saya tidak tahu nanti bagaimana. Iya, iya. Tetapi Jadi Kak gini, kamu jadi dengar dulu, jadi gini, dengar Kak, ya. dulu. Iya, iya, iya. Jadi pada akhirnya kita tidak tahu nanti bagaimana hasilnya. Tapi kalau menyimpulkan Paus itu adalah antikristus, itu sangat terburu-buru dan terlalu mengada-ngada. Karena Alkitab berkata, antikristus yang akan datang itu adalah orang yang sungguh hebat dalam banyak hal, dan dia akan menganiaya orang Kristen. Nah, apakah Paus akan menganiaya umat miliknya? Orang Katolik? Kita juga tidak tahu ya ke depan bagaimana. Tapi Ya. saya tidak sepakat dengan penafsiran Advent itu. Itu terlalu Ya. mengadakan, terlalu membuat-buat. Iya, iya, iya. Makanya kan aku tuh sempat juga berdebat sama mereka kan. Nah, jadi mereka tuh kayak Yahudi yang kayak mereka kan mengikuti tradisi Yahudi, tapi setengah, nggak 100%. Mereka masuk hari Sabat, nggak makan. Buku itu ya itu. Iya, mereka masuk hari Sabat, nggak makan babi, ini, tapi nggak Yahudi 100%. Terus mereka memprovokasi seakan-akan Katolik itu merubah Alkitab. Mulai dari mereka Hari Minggu itu hari Minggu. Kalau mereka mengatakan Paus itu merubah hukum hari Minggu, hari Minggu bukan hanya ibadahnya orang Katolik, orang Ortodoks pun hari Minggu. Orang Ortodoks itu nggak ada Paus. Jadi kalau ada Advent mengatakan Paus itu adalah antikristus karena mengubah hukum hari Minggu. Nah masalahnya Ortodoks pun ya enggak punya Paus tapi beribadah hari Minggu. Karena memang sejak semula sebelum terjadinya perpecahan gereja, orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu. Nah orang Advent entah bagaimana saya enggak ngerti, mereka punya skeptisisme yang berlebihan terhadap gereja Katolik. Yes, benar. Ya, bahkan secara jujur saya katakan ya, orang-orang reformasi mula-mula seperti Luther dan lain-lain itu juga cenderung menafsirkan bahwa Paus itu adalah antikristus. Karena saya memaklumi hal yang demikian mungkin karena perlakuan Paus kepada mereka pada masa reformasi. Itu mendorong hal-hal emosional itu membuat bias di dalam tafsiran mereka itu. Ya, tetapi saya tidak setuju kalau Paus itu antikristus. Terkecuali nantinya ada yang dilakukan Paus. Kita nggak tahu ya Paus nanti yang terpilih siapapun itu. Kalau dia melakukan sesuatu yang menganiaya semua orang Kristen milik Allah dan merubah semua ideologi kekristenan, bisa jadi tapi belum pasti. Kalau itu terjadi, kalau dia merubah ideologi kekristenan lalu menganiaya orang-orang di luar mereka, bisa jadi itu benar. Tetapi ya kita nggak tahu juga ke depan bagaimana. Tapi sampai sekarang saya tidak percaya dengan tuduhan Advent beberapa oknum Advent ya yang mengatakan Paus itu antikristus. Saya tidak setuju itu. Iya. Dan Kak, kok Advent ini doktrinnya lebih ke mereka kan doktrinnya kan lebih ke perjanjian lama kan. Mereka tuh perjanjian lama lah. Cuman siapa sih Ellen G. White ini siapa sih? Kok jadi inspirasi banget mereka tuh Ellen G. White ini? Latar belakangnya siapa sih Ge? Ellen G. White itu adalah perempuan dari Amerika yang mereka anggap sebagai nabi. Saya pun baru tahu ada nabi perempuan. Ya mereka lah yang mengangkat itu nabinya Advent. Ya. Jadi Advent tuh memuja-muja tuh si Ellen tuh. Jadi ya saya memang enggak terlalu demen dengan teorinya Advent.
karena terlalu terburu-buru mengada-ngada. Lalu dari mereka itu saya tidak tahu, ada golongan dari mereka memprediksi kapan datangnya Tuhan Yesus. Padahal Alkitab udah jelas bilang hari itu tidak ada yang tahu, tapi ngapain kau usahakan untuk tahu hari itu? Gitu, ya? Ya. Oke. Atau lagi mau kau tanya? Tentang apalah? Udah. Nantilah, nanti kita diskusi ulang. Oke ya. Thank you ya, bro. Oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya saya banyak tidak sepakat dengan teologinya Katolik Roma, tapi saya tidak yang